Malam itu, Bayu baru saja pulang dari perjalanan luar kota. Jalanan sudah sepi, dan satu-satunya pilihan untuk cepat sampai rumah adalah melewati jalan tembusan yang terkenal angker, Jalan Bukit Hitam. Orang-orang menyebutnya Jalan Maut, karena banyak kecelakaan terjadi di sana. Tidak ada lampu penerangan, kiri kanan hanya hutan lebat, dan jalannya berkelok tajam. Awalnya, Bayu tidak peduli. Baginya, itu cuma mitos orang kampung. Namun, saat mobilnya mulai memasuki jalan itu, hawa dingin langsung menyergap. Kabut turun tebal. Pandangan ke depan hanya beberapa meter saja. Di tengah kabut, Bayu melihat sesuatu. Seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya lusuh, dan tangannya melambai meminta tumpangan. Bayu terkejut, tapi entah kenapa kakinya menginjak rem secara refleks. Perempuan itu mendekat, dan masuk ke mobilnya tanpa membuka pintu. Tiba-tiba dia sudah duduk di kursi penumpang. Bau tanah basah memenuhi kabin mobil. Bayu panik, jantungnya berdegup kencang. Dia mencoba menoleh, tapi begitu matanya menangkap wajah perempuan itu, darahnya serasa berhenti mengalir. Wajah pucat dengan mata kosong menatapnya. Bibir perempuan itu bergerak pelan, dan terdengar bisikan lirih. Jangan lewat jalan ini, kalau tidak, kamu akan jadi penumpang berikutnya. Saat itu juga, mobil Bayu oleng. Dari balik kabut, dia melihat puluhan sosok berdiri di pinggir jalan. Mereka semua tanpa wajah, hanya bayangan hitam dengan tubuh hancur seperti korban kecelakaan. Bayu berteriak, namun suara klakson, deru mesin, dan bisikan-bisikan aneh menenggelamkan segalanya. Keesokan paginya, warga menemukan mobil ringsek di jurang Jalan Bukit Hitam. Sopirnya sudah tidak bernyawa, dan anehnya, di kursi penumpang depan masih ada bekas dudukan basah, seperti baru saja ditempati seseorang. Sejak malam itu, korban di Jalan Maut bertambah satu lagi. Malam itu, udara dingin menusuk tulang. Bayu masih berusaha fokus mengendalikan mobilnya yang melaju di jalan penuh kabut. Bayangan perempuan tadi masih jelas di benaknya. Ah, mungkin aku cuma halu, kecapean. Gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, kaca spion mobil mendadak berembun. Dari pantulan spion, Bayu melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Perempuan itu sekarang duduk di jok belakang. Rambut panjangnya terurai. Wajahnya makin jelas, pucat seperti mayat yang sudah lama terkubur. Bayu tersentak. Astaga, siapa kau? Teriaknya sambil menoleh ke belakang. Tidak ada jawaban, hanya senyum tipis yang menyeramkan. Tiba-tiba, radio mobil yang sebelumnya mati sendiri menyala. Suara statis bergemuruh, lalu terdengar bisikan. Berhenti, berputar balik, sebelum terlambat. Bayu gemetar, tapi tetap menginjak gas. Dia pikir, kalau semakin cepat keluar dari jalan ini, semua akan selesai. Namun, jalan terasa semakin panjang. Tikungan demi tikungan tidak berujung. Bahkan, papan penunjuk jalan yang sama ia lewati berulang kali, seperti berputar di tempat. Perempuan itu kini bersuara lagi. Suaranya berat, serak, dan bergema di seluruh mobil. Kamu sudah masuk ke jalan kami. Tidak ada jalan keluar. Seketika itu, dari kabut muncul pemandangan mengerikan. Jalan penuh mobil ringsek berserakan di pinggir hutan. Mobil-mobil itu bukan mobil biasa, melainkan bangkai karatan, seolah sudah puluhan tahun dibiarkan di sana. Bayu kaget, menghentikan mobil. Ketika dia melihat ke samping, kursi penumpang sudah penuh, ada banyak sosok duduk di situ. Mereka semua berlumuran darah, wajah rusak, mata kosong menatapnya. Selamat datang di Jalan Maut, ucap mereka bersamaan. Bayu menjerit, namun mobilnya meluncur sendiri, seolah dikendalikan oleh sesuatu. Keesokan harinya, berita lokal memberitakan sebuah kecelakaan misterius di Jalan Bukit Hitam. Mobil yang dikendarai Bayu ditemukan di jurang, hancur tanpa sisa. Anehnya, saksi mata mengatakan mereka melihat banyak kepala menempel di kaca jendela mobil itu sebelum jatuh ke jurang. Dan sampai sekarang, setiap malam Jumat, orang yang melintas di sana sering mendengar klakson mobil berbunyi, diikuti suara tawa perempuan dari dalam kabut. Beberapa hari setelah berita kecelakaan Bayu ramai di koran,
Rama, teman dekatnya, masih tidak percaya. Menurutnya, Bayu bukan tipe orang yang ceroboh saat mengemudi. Kabar bahwa mobil Bayu jatuh di jurang karena halusinasi, jelas tidak masuk akal baginya. Rama penasaran. Malam itu, ia memberanikan diri melewati jalan bukit hitam dengan motor, sekadar membuktikan kalau semua hanya mitos. Awalnya, suasana terasa biasa saja. Lampu motornya menerangi jalan berkelok, tapi makin jauh masuk, hawa dingin menusuk, kabut turun tebal. Sama persis seperti yang diceritakan orang-orang. Di tikungan ketiga, Rama mendengar suara klakson panjang, "Tiin, tiin." Padahal jalan itu kosong. Ia berhenti sejenak, mencoba melihat sekeliling. Tiba-tiba, dari balik kabut, samar-samar terlihat mobil ringsek. Seperti mobil Bayu, lampunya menyala redup, dan dari dalamnya terdengar suara seseorang memanggil, "Rama, ikut aku." Jantung Rama berdegup kencang. Dia mengenali suara itu. Itu suara Bayu. Namun, yang membuat darahnya membeku, bayangan di dalam mobil bukan hanya Bayu. Kursi-kursinya penuh dengan sosok lain. Bayangan hitam dengan mata kosong menatap lurus ke arahnya. Rama panik, langsung tancap gas. Tapi sejak itu, teror semakin nyata. Di kaca spionnya, ia melihat ada perempuan berambut panjang duduk di jok belakang motor. Meski jelas-jelas ia naik sendirian. Gak mungkin ini nyata, ucapnya gemetar. Perempuan itu berbisik di telinganya dengan suara serak. "Kamu berikutnya, jangan coba kabur." Motor Rama makin berat, seperti ada banyak orang yang ikut menumpang di belakang. Jalan terasa makin panjang, tidak berujung. Dan saat ia menoleh ke kanan, deretan korban kecelakaan berdiri di pinggir jalan. Wajah mereka rusak, tubuh berlumuran darah. Semuanya menatap Rama tanpa berkedip. Malam itu, Rama menjerit sekencang-kencangnya. Tapi di jalan maut, tidak ada yang bisa mendengar. Rama mengendarai motornya sekuat tenaga, berharap bisa segera keluar dari jalan maut. Nafasnya tersengal, keringat dingin bercucuran meski udara begitu menusuk. Namun, sesuatu aneh terjadi. Jalan yang ia lewati selalu kembali ke titik yang sama. Pohon besar dengan batang patah, tikungan tajam yang identik, papan kayu bertuliskan, "Hati-hati jurang." Semuanya berulang-ulang, seolah-olah Rama dikurung di dimensi lain. Suara bisikan mulai terdengar di telinganya. Bukan satu, tapi banyak. "Rama, ikut kami. Temani Bayu. Jangan pulang sendirian." Semakin lama, bisikan itu berubah jadi jeritan. Suara tangisan, tawa, dan klakson mobil yang berbunyi bersahut-sahutan. Rama menoleh ke kaca spion. Kali ini, bukan hanya perempuan berambut panjang yang duduk di jok belakang, melainkan penuh dengan penumpang gelap. Tubuh-tubuh hancur, wajah tanpa mata, ada yang menempel di bahunya, ada yang menggenggam pinggangnya. Motornya oleng. Rama mencoba fokus, tapi jalanan makin kabur oleh kabut. Di depan, ia melihat siluet Bayu berdiri di tengah jalan. Wajahnya pucat, senyum mengerikan. Bayu mengangkat tangannya, memberi tanda berhenti. "Sudah kubilang, jangan lewat jalan ini." Braak. Motor Rama menabrak sesuatu. Tubuhnya terhempas keras ke aspal. Pandangannya buram. Dari balik kabut, puluhan sosok mendekat. Mereka mengelilingi Rama. Wajah mereka semakin jelas, rusak, berlumuran darah. Mata kosong, namun bibir tersenyum lebar. Perempuan berambut panjang itu berjongkok di samping Rama, lalu berbisik di telinganya. "Sekarang, kamu penumpang kami yang baru." Keesokan paginya, warga menemukan motor tergeletak di pinggir jurang. Tapi Rama tidak ditemukan dimanapun. Yang tersisa hanyalah helm pecah dan jejak kaki basah di sekitar lokasi. Seolah banyak orang berdiri di sana semalaman. Sejak saat itu, konon setiap kali ada yang lewat jalan Bukit Hitam, mereka sering melihat Rama berdiri di tikungan, melambai meminta tumpangan, sama seperti korban-korban sebelumnya. Tubuh Rama terhempas ke aspal. Pandangannya buram. Suara-suara menyeramkan makin dekat. Ia merasa inilah akhir hidupnya. Namun tiba-tiba, semua suara hening. Kabut membuka jalan. Dan dari kejauhan Rama melihat siluet Bayu berdiri menatapnya. "Bayu," bisik Rama lemah. Bayu mendekat. Wajahnya pucat,
Matanya kosong. Tapi berbeda dari sosok-sosok lain. Ada kesedihan yang jelas terlihat di wajahnya. Rama, kamu harus pergi. Aku sudah terjebak di sini. Tapi kamu masih bisa pulang. Ucap Bayu lirih. Rama meneteskan air mata. Gimana caranya? Aku sudah muter-muter. Nggak ada jalan keluar. Bayu menatapnya dalam-dalam. Jangan takut. Jangan dengarkan mereka. Fokus ke jalanmu sendiri. Jangan menoleh. Jangan berhenti. Kalau kamu ragu, mereka akan menarikmu masuk. Tiba-tiba, sosok-sosok gelap muncul di sekeliling mereka, menjerit marah. Perempuan berambut panjang itu mendekat. Wajahnya semakin mengerikan. Dia milik kami. Jangan kau ganggu. Bayu berdiri di depan Rama, melindunginya. Cepat lari. Ram, ini kesempatanmu. Dengan sisa tenaga, Rama bangkit. Ia menyalakan motor yang entah bagaimana masih bisa hidup. Tanpa menoleh, ia melaju sekencang mungkin. Jeritan-jeritan menggema. Tapi Rama mengingat pesan Bayu. Jangan berhenti. Jangan menoleh. Kabut makin tebal. Jalan makin gelap. Namun, cahaya samar terlihat di ujung jalan. Rama fokus ke cahaya itu. Dan, tiba-tiba ia keluar dari kabut. Jalanan kembali normal. Udara segar menyambutnya. Ia berhenti di pinggir jalan. Gemetar, hampir tidak percaya dirinya lolos. Saat menoleh ke belakang, jalan yang tadi diselimuti kabut, kini kosong. Sunyi, seolah tidak pernah ada apa-apa. Rama menangis lega. Ia sadar Bayu mengorbankan dirinya agar ia bisa keluar. Namun, di kaca spion motornya, ia melihat sesosok bayangan samar. Bayu sedang tersenyum, melambai, sebelum menghilang bersama kabut. Sejak saat itu, Rama bersumpah tidak akan pernah melewati jalan maut lagi. Dan ia selalu menceritakan kisah ini, berharap tak ada orang lain yang menjadi korban berikutnya.